Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lemas sekali ini, puasa kali ya. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana sabdanya, ketika seorang hamba berucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menyebutkan kepada kita, hamidani abdi, sesungguhnya hambaku sedang bersyukur kepadaku. Siapapun di antara kita pada kesempatan kali ini bisa tiba di tempat ini tanpa ada rintangan satu apapun, walaupun dengan sedikit paksaan, walaupun sedikit dengan rasa letih, rasa ngantuk, tapi memaksakan diri untuk bisa bergabung dengan teman-teman di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, lantunan, puja dan puji syukur kita tadi menjadikan kita hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Selamat beriring salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mengkaji bersama, menelaah bersama tentang pentingnya bahwa di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya tentang yang kita baca, yang kita ngaji, tapi juga tentang kita kaji. Ya, ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Banyak di antara kita mungkin bisa membaca yang tersurat, namun belum tentu bisa membaca yang tersirat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua pada hari di mana tidak akan bermanfaat ketika itu harta maupun keturunan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap bersama teman-temannya, bertatap muka dengan teman-temannya di majelis ilmu, sesungguhnya mereka bukan tentang bahwasanya saya adalah orang yang soleh, seorang yang mengeklaim dirinya lebih baik dari temannya. Justru di tempat ini kita semua ingin memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita, dan mengajak teman-teman yang mungkin pada saat sekarang ini masih hidupnya, jalannya gini-gini terus, belok-belok terus dan sebagainya, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa menikmati indahnya khusyuk di dalam salat, khusyuk dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dalam Quran surat Al-Baqarah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai media minta tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat itu begitu berat. Salat sangatlah berat. Sembahyang kepada Allah 5 waktu saja itu sangat berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang hatinya khusyuk. Siapa mereka yang hatinya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
mereka orang-orang yang khusyuk ini adalah yang memiliki dua hal. Yang pertama adalah yang Allah berikan kepada mereka renungan bahwasanya kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam ibadahnya, dalam sedekahnya, ya, dalam bergaulnya. Itu Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun, yang mana bekal-bekal yang ia lakukan tadi itu kemudian lantas membuatnya yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilaihi rajiun. Dan bahkan di antara kita mungkin masih banyak di luar sana yang mengira bahwa hidup di muka bumi ini adalah yang sempurna. Hidup di muka bumi ini adalah hidup yang kekal, padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu. Ya, inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah SWT dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh punya 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang cuma diturunkan anzala minha wahidah fid dunia. Hanya Allah turunkan satu saja di muka bumi ini. Kasih sayang yang Allah 100 tadi, 99-nya Allah simpan untuk agamawi. Agamawi itu adalah ukhrawi kita. Duniawi hanya Allah berikan satu saja. 99-nya ada di akhirat nanti. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan pada hari ini kesulitan, ya itu cuma sekali saja. Nanti pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah SWT bangkitkan kita dengan saudara-saudari kita udah muncul di hadapan kita nanti hari kebangkitan, kita akan tahu kalau Allah yang akan beruntung nanti, hamba Allah yang akan beruntung, maka Allah akan berikan 99 nikmat tadi. Beda dengan mereka yang orang belum berikan ia kesempatan untuk memeluk agama Islam. Ya. Maka Allah SWT kalau Bapak Ibu semua merasa gentar, merasa keder dengan keadaan bahwa kenapa hidup kita susah, kenapa hidup kita seperti ini dan sebagainya, ketahuilah Bapak Ibu, di dunia ini hanya sementara dan sebentar. Asal kita mau sabar, kita mendekatkan diri kepada Allah terus walaupun kita dalam keadaan susah, maka Allah SWT akan berikan 99 nikmat di hari akhir nanti. Asal kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kata Allah SWT. Makanya kalau mau jadi hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya lurus, kata Allah SWT, ikuti pedomanku, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah, ya, akhir ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam kitab itu tidak ada keraguan, dia dimanapun ia disebutkan oleh Allah SWT firman-Nya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu siapapun dosen, profesor, orang tertinggi keilmuannya di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa hasil karya tulisnya ini lepas dari kekurangan. Hanya Allah SWT yang mengatakan bahwasanya tidak ada celah kekurangan di dalam kitab ini. Dan bahkan nggak cukup di situ saja. Allah SWT sebutkan dalam firman surat Al-Baqarah yang lainnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Tapi kalau seandainya kalian masih ragu nih, kalau di dalam Al-Qur'an ini ada kekurangan dan ada celah untuk kalian bisa kritik, kalian beri masukan, silahkan datangkan yang semisal. Dan kita pun satu ayat pun nggak bisa bikin ayat Al-Qur'an. Inilah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin tadi, banyak nikmat yang akan tertutup dari mungkin yang selama ini kita masih ingkari. Makanya pada kesempatan kali ini jamaah Masjid Rabbani yang budiman, pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman Dewan Kemakmuran Masjid Rabbani. Semoga Allah SWT senantiasa berkahi perjuangan ini untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap jamaah sekalian, baik itu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti dengan daring ada, atau ini cuman online nanti di-share di YouTube ya. Jadi siapapun yang bisa, inilah keajaiban pada saat sekarang ini. Pada saat itu nggak ada tuh HP kita bisa share lepas pengajian. Jadi kalau udah pengajian nggak datang, ya nggak bisa mengikuti. Tapi dengan kita bisa mengikuti pada saat ini, pada saat nanti kita selepas dari pengajian, kita bisa share kemana-mana. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika
diminta kepada kami untuk memberikan kajian tematik kepada seluruh jamaah di Rabbani, saya sampaikan bahwa saya ingin kajiannya tafsir tematik. Kenapa? Karena banyak di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini sholat kadang cuma tahu bacaannya tapi nggak tahu artinya. Jujur aja yang hadir di sini, kalau saya tanya masing-masing arti apa yang kita baca dalam sholat kita, khususnya masalah Al-Fatihah saja, belum tentu kita paham. Yang penting kita adalah sholat, zikir, menyebutkan, membaca. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Rasul SAW bersabda, nggak ada tuh sholat, nggak sah tuh sholat kalau seandainya dia tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Tapi sudahkah kita membaca dengan yang tersurat dan tersirat? Ketika Allah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang kita bayangkan? Apakah ketika itu kita alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, habis ini makan siang siapin gorengan? Ada di antara kita baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, pikiran kita, wah anak-anak belum makan siang, wah bentar lagi jemput. Iya kan? Banyak di antara kita yang masih pikirannya belum kemana-mana gitu. Ketika dia sholat, bacaannya nggak tahu apa yang dia baca. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta kajiannya adalah tafsir tematik dengan materi surat-surat pendek yang mungkin Bapak Ibu baca ketika sholat-sholat malam, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat fardu. Apa sih yang kita baca ini? Jangan-jangan kita selama ini cuma baca tapi nggak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu ingin saya pengajian tematik ini nanti tiap bulannya kita akan mengupas surat demi surat yang itu akrab dengan kita, yang akan kita baca di setiap sholat kita. Dan untuk mengawali perjalanan dari kajian kita pada hari Kamis setiap bulannya ini, kami memulai dengan surat Al-Fatihah. Tentu Bapak Ibu semuanya tahu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang betul-betul akrab dengan kita. Yang mungkin orang tua dulu yang telah berhasil memaksa kita untuk bisa membaca Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu yang sudah punya anak, yang paling pertama harus jadi kebanggaan bagi kita adalah bisa menanamkan Al-Fatihah kepada putra-putrinya. Karena ketika itu nanti kita telah tiada, Fatihah-Fatihah itulah yang akan menyinari kuburan kita. Makanya putra-putri Bapak Ibu semuanya harus dekat dengan Al-Quran, harus dekat dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau enggak, kapan lagi? Kesempatan mereka untuk bisa memperdalam Al-Quran adalah ketika mereka dalam keadaan sekolah. Yang mungkin kekurangan tersebut Bapak Ibu dapatkan. Akhirnya kita harus menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini untuk menutupi celah-celah kekurangan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah ya, yang saya sampaikan kepada teman-teman DKM bahwa yang akan bisa dijadikan rujukan oleh Bapak Ibu semua nanti kalau berkenan mau beli bukunya, itu ada buku namanya kitab At-Tafsir Al-Muyassar ya, At-Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Muyassar ini karangan oleh beberapa alim ulama yang pakar ahli tafsir. Salah satunya adalah Dr. Hikmat Bashir. Ada 4 orang. Ada 4 orang, kemudian 4 orang ini menunjuk 1 orang untuk mengkaji ulang kembali. Jangan masih ada celah kekurangan dalam penafsiran tersebut. Karena memang ini sangat diringkas, tafsir ringkas Al-Quran Al-Karim dari awal sampai akhir supaya tidak terlalu panjang. Karena kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir apapun yang tafsir Al-Qurtubi, ya ini tafsir yang panjang-panjang semua. Jadi kalau bapak-bapak nanti baca, ya kemungkinan nggak selesai. Fathul Qadir, ya Al-Syaukani, karena terlalu panjang tafsirannya. Makanya ada kitab namanya At-Tafsir Al-Muyassar. Nanti Bapak Ibu nanti bisa cek di perpustakaan-perpustakaan terdekat, bisa cek, bisa beli di marketplace terdekat atau di toko-toko buku Islami. Kitab At-Tafsir Al-Muyassar karya beberapa para ulama. Ya, disebutkan di situ ada 4, ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Karya beberapa para ulama, ya ahli tafsir. Ada 4 orang.
Kalau yang di share saya lihat di beberapa toko buku itu ada 2 jilid. Ya, ada 2 jilid. Silahkan nanti minimal Bapak Ibu semua, walaupun belum mempelajari Al-Quran dengan baik, minimal kitab tafsir ini ada di Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita punya seperangkat alat sholat, salah satunya adalah Al-Quran, tapi kita nggak tahu, nggak pernah membaca pun Al-Quran, apalagi tafsirannya. Karena tafsir Muyassar ini sudah paling mudah, ya, yang paling mudah, bahasanya paling ringkas. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu panjang maupun melebarkan diri memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Silahkan bagi yang Bapak Ibu berkenan untuk membelinya, bisa cari di toko-toko buku terdekat. Baik, kita buka dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah? Tentu Bapak Ibu semua tahu artinya. Al-Fatihah apa artinya? Fatahah itu adalah buka, membuka. Jadi kalau Al-Fatihah adalah pembukaan. Surat pembukaan. Ketahuilah bahwa ketika kita menyebutnya sebagai surat pembukaan, itu bukan berarti bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuka wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Bahwasanya pertama kali surat yang turun oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Surat Al-Alaq. Tertera di mana? Letaknya di mana? Juz berapa? Juz amma ya, juz 30. Padahal dia surat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang telah berkenan menciptakan kalian di muka bumi ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah Subhanahu wa taala malah justru jadikan Al-Fatihah surat yang pertama di dalam Al-Quran? Padahal turunnya bukan yang pertama. Surat yang pertama tadi apa yang turun? Al-Alaq. Kenapa? Karena semua susunan surat-surat tadi itu walaupun turunnya berbeda-beda, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, namun tata letak surat-surat dari surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua apa? Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, dan seterusnya sampai 114. Apa surat 14? 114 An-Nas. Ini susunannya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menetapkan tuntunan dari awal sampai 114 ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun turunnya wahyu, ya, itu di Mekah, di Madinah, itu Allah Subhanahu wa taala tentukan sesuai dengan keadaan yang menimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya pada saat itu sudah langsung turun Al-Fatihah, mungkin beliau masih bingung begitu. Makanya pertama kali turun adalah wahai Muhammad Iqra. Bacalah wahai Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal dia nggak bisa baca. Inilah keajaiban Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah belajar baca atau ikut tes bimbel di kanan kiri untuk belajar baca. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kritikan yang ketiga dari malaikat Jibril, "Ma nabi qari." Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. 2 kali, 3 kali saya nggak bisa baca. Iqra wahai Muhammad, Iqra wahai Muhammad, baca wahai Muhammad. Orang saya nggak pernah belajar baca, kok suruh baca. Bingung kan? Pada akhirnya yang ketiga baru dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saat momen tersebutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam turunkan, Allah SWT turunkan Al-Quran tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertahap. Begitu ya dengan kita Bapak Ibu. Jangan sampai, inilah kenapa Al-Quran itu nggak turun langsung bleng satu sekali, dan Rasul sendiri menyuruh 7 orang para sahabat yang itu adalah mereka nanti kita kenal dengan qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah itu Bapak Ibu, Al-Quran itu ditulis oleh 7 orang. Ditulis oleh 7 orang. Salah satunya adalah Zaid ibn Thabit. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu sering dengar qiraah sab'ah, itu salah satunya adalah Zaid ibn Thabit tadi lewat sanadnya itu, dan tidak berubah. Itulah Al-Quran. Dari sejak Rasul SAW diturunkan sampai hari kiamat kelak, Al-Quran tidak akan berubah dan tidak akan tersimpan, menyimpang. Nggak ada orang yang akan merubahnya. Makanya bersyukur. Yang paling pertama
di dalam surah Al-Fatihah tadi disebutkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita tuh mesti bersyukur kepada Allah SWT? Dan kenapa setiap kita baca adalah alhamdulillahi rabbil alamin di awal kita membaca Al-Fatihah, ya, dari Fatahah. Disebutkan dalam nama yang lainnya adalah Al-Masani. Apa namanya? Al-Masani. Apa arti Al-Masani? Banyak nama-nama Al-Fatihah. Ya, salah satunya juga Ummul Kitab. Ya, ibunya para Al-Qur'an, itu ibunya surat-surat Al-Qur'an. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah Ummul Kitab. Kemudian Al-Masani. Al-Masani ini adalah surat yang berulang-ulang kita baca. Minimal seseorang pada sehari membaca surat Al-Fatihah berapa kali? Hah? Berapa? 17 kali. Minimal. Seharusnya. Di antara 17 itu, ada yang di antara kita mungkin bacanya cuma 15. Ada yang, karena mungkin nggak sholat subuh. Ada yang bolong-bolong. Dalam 17 kali kita, hanya Allah berikan, iya. 17 kali kita membaca Al-Fatihah, bisa jadi kita ada yang cuma 15, ada yang cuma 14 atau 13. Banyak bolong-bolongnya. Padahal Al-Fatihah ini adalah rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Rukun. Jadi apa artinya kalau rukun? Kalau kita nggak baca, maka nggak sah sholat kita. Jelas Bapak Ibu? Jelas nggak? Jadi kalau seandainya seseorang baca Al-Fatihah, maka dipastikan sholatnya nggak sah. Makanya dikatakan rukun. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan, maka kita bisa tutupi celah tersebut dan kita membayar denda atau apapun dapat hukuman, misalnya begitu. Tapi, atau sujud sahwi dan sebagainya. Tapi, kalau rukun, itu nggak bakalan menggugurkan apapun kecuali kita mendatangkan suatu ibadah yang sama. Begitu juga dengan tumak nina. Tumak nina hukumnya apa Bapak Ibu? Tumak nina itu apa sih? Hah? Tumanninah itu apa bahasa Indonesianya? Bukan. Tertib itu tertib bahasa Arab. Tumanninah itu adalah ketenangan. Tumanninah adalah ketenangan. Enggak buru-buru begitu. Tenang sholatnya. Jadi enggak buru-buru dia. Ya, jadi enggak buru-buru. Banyak di antara kita sholat itu kayak seperti orang patokan orang ayam matok. Jadi sat cepet gitu. Sholat pun akhirnya hanya untuk menggugurkan apa? Kewajiban. Banyak di antara kita demikian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngerasa hidup kita seperti ini, bisa jadi karena kita masih belum bisa menikmati indahnya faidah dari sholat tadi. Padahal Allah SWT firmankan dalam firman-Nya, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Karena apa? Selama ini kita melaksanakan ibadah, sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Padahal Allah sudah jelaskan di situ, sejenis apapun jenis sholatnya, kalau kita lakukan dengan baik, maka akan mencegah seseorang dari perbuatan buruk maupun akhlak buruk, perangai buruk. Intinya begitu. Nah inilah yang tersirat. Kadang kita nggak ngerti, kenapa sih orang tua kita itu maksain kita harus sholat mulu, sholat itu diingatin mulu, sholat mulu dan sebagainya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Agar kita jadi orang baik, ya, agar jadi orang baik. Betul tidak? Itu yang tersirat. Kenapa? Karena yang tersurat di dalam Al-Quran, sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang berbuat buruk di muka bumi ini, akhlak buruk di muka bumi ini, sumbernya jahat, sumber kejahatan di muka bumi ini, ya cuma dua. Apa itu? Kalau nggak keji, ya mungkar. Kalau nggak keji, ya mungkar. Keji itu sumbernya syahwat. Kalau kemungkaran itu sumbernya pengisian perut, isi perut, ya, pemenuhan isi perut. Jadi intinya syahwat makan, syahwat apapun, syahwat pikiran. Yang kedua adalah syahwat perkataan kotor dan sebagainya. Jadi sumbernya cuma dua. Makanya orang tua kita itu paksa kita untuk sholat. Kenapa? Biar kamu jadi orang baik. Loh kok gitu? Iya kan yang tadi yang tersirat demikian. Maka kata Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Al-Mathani itu
dikatakan bahwasanya namakan Al-Quran itu juga Al-Masani karena kita baca berulang-ulang. Ya, Al-Masani adalah salah satu nama Al-Quran yang berarti apa? Berulang-ulang. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada ayat yang pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, asma Allah, ya. Nama Allah yang kita ketahui ada 99 walaupun lebih, ya. Paling paling utama, paling dikenal Allah itu namanya adalah Allah. Ya, ketika kita nyebut nama Allah, ya Allah itu begitu. Ada kalau Ar-Rahman, mungkin teman kira kanan kiri ada yang namanya Rahman ya, Rahim, betul nggak? Itu nama Allah SWT. Tapi manusia ada yang namanya Rahman, ada. Walaupun aslinya mungkin Abdurrahman, Rahim, ada nggak? Bapak ada ya, Abdurrahim misalnya begitu. Namun kalau Allah ada nama orang namanya Allah, nggak ada. Karena Allah itu salah satu nama khusus yang hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah di sini, maksudnya kita adalah mencari keberkahan dengan kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, ketika kita berdoa apapun di muka bumi ini, melakukan apapun aktivitas, rata-rata doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Mau masuk masjid, doanya Bismillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Betul ya? Mau masuk kamar kecil, Bismillah, gimana? A'udzubillahi minal khubuthi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu. Semuanya kita mulai dengan bismillah. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pengajian, di setiap apapun yang kita lakukan pada hari ini, kita harus meminta pertolongan dari Allah SWT dan keberkahannya. Karena siapapun kita, bisa jadi hari ini kita hadir, minggu depan belum tentu kita hadir. Kita mohon pertolongan dari Allah SWT itu agar kita bisa, ya Allah bangkitkan hamba dengan baik melaksanakan ibadah ini. Ya Allah dengan hamba bisa beribadah ini, jadikan anak habis itu pas lagi sholat asar nanti soft yang pertama juga. Karena belum tentu ketika kita mengucapkan bismillah tadi pada saat sholat zuhur tadi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Belum tentu nanti sholat asar Bapak Ibu bisa sholat jamaah di sini. Maka kita minta tolong pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa agung asma Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mesti minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, Al-Qur'an itu semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik susunan suratnya, kapan turun ayat-ayatnya, itu siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah, bukan dengan surat Al-Alaq. Kemudian surat Al-Fatihah ini namanya surat Makkiyah. Apa sih maksudnya surat Makkiyah dan Madaniyah Bapak Ibu? Ada yang tahu? Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang tahu artinya perbedaan Makkiyah dan Madaniyah ini? Hah? Bukan. Nah ini karena mungkin kita Makkiyah dan Madaniyah ya. Karena kalau Makkiyah itu mungkin turunnya di Mekah dan Madaniyah turunnya di Madinah. Bukan. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Dan surat Madaniyah adalah walaupun turunnya di Mekah, tapi karena Rasul ketika itu posisinya sudah hijrah ke Madinah, namanya surat apa? Madaniyah. Jadi patokannya bukan kotanya, tapi apa? Tempat hijrahnya Rasul SAW. Gitu. Jadi ketika surat itu dikatakan Makkiyah karena memang turunnya ketika Rasul SAW ketika itu masih di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Tapi ketika kita mengatakan bahwa surat itu adalah Madaniyah, maka surat tersebut bisa dipastikan turunnya setelah beliau hijrah ke Madinah, Rasul SAW di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah boleh, dan Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Oke.
Kenapa dikatakan pengasih dan penyayang? Coba. Kenapa dipisah antara Rahman dan Rahim dan pengasih dan penyayang? Kenapa kira-kira? Apa yang Bapak Ibu pahami? Apa? Apa yang Bapak Ibu pahami dengan pengasih lagi maha penyayang? Kenapa dipisah, dibedakan antara pengasih dan penyayang? Kenapa? Ada yang bisa membedakan apa bedanya pengasih dan penyayang? Ya. Ada yang bisa membedakan pengasih dan penyayang? Kalau dikasih belum tentu disayang, kalau disayang pasti dikasih. Cakep, itu dia yang pas. Sebenarnya begitu. Jadi itu kalimat jadikan patokan ya Bapak Ibu. Bahwasanya kita tuh kalau mohon maaf ngasih ke tukang parkir, ya. Ketika itu Bapak Ibu sayang sama tukang parkir? Bener nggak? Sayang nggak tukang parkir? Ini kita kasih karena jasa terima kasihnya. Tapi belum tentu kita sayang sama tukang parkir, bener ya? GR nanti tukang parkirnya, Pak saya sayang sama kamu, nggak mungkin, ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Tiba-tiba kamu kasih, Pak saya sayang sama kamu, ngasih jasa parkir ini. Karena tidak semua yang disayang oleh Allah SWT pasti dikasih. Pengasih, betul begitu. Tapi kalau yang semua dikasih, Allah sayang pasti dikasih. Tapi tidak semua yang disayang itu dikasih. Karena dengan demikian Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah SWT yang umum, baik itu kepada orang mukmin maupun orang kafir. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kok di sana ada orang kafir mobilnya lebih bagus dari kita, ya nggak apa-apa lah. Kan tadi saya sampaikan begitu. Ustadz Islam itu nggak adil, Allah nggak adil dan sebagainya. Itu menurut Anda begitu. Menurut Anda. Padahal Allah SWT saya sampaikan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Orang kafir setinggi apapun nilainya, kekayaannya di muka bumi ini, ya, setiap harinya, setiap hembusan nafasnya akan merugi Bapak Ibu. Kenapa? Jelas kata Allah SWT, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia memiliki potensi untuk dia merasa berada dalam kerugian. Benar ya? Kecuali siapa? Melainkan siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu. Amanu itu adalah amanah, iman. Syarat yang pertama adalah iman. Maka kalau orang itu nggak beriman, pasti di setiap harinya akan merugi. Maka bersyukur Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah kita. Iman yang pada saat sekarang ini kita dapatkan, ya. Ini karena Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan minder. Gitu. Oke deh, gini. Kalau kita seandainya ngitung segala nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita dengan mobil, dengan fasilitas, dengan kekayaan, harta dan sebagainya. Saya tanya Bapak Ibu, pada hari ini Allah berikan kita nikmat banyak nggak kira-kira? Apa contohnya? Bernafas. Bapak bisa lihat? Bisa bernafas, bisa megang, bisa, ya kan? Bisa mendengar, bisa. Itu nikmat nggak? Itu nikmat nggak Bapak Ibu? Di luar sana banyak yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara. Kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat, untuk bisa berbicara, untuk bisa merasakan, untuk bisa pakai HP, untuk bisa menghadiri pengajian. Di luar sana ada yang nggak bisa. Ini kan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap kita memulai apapun pekerjaan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya dan pertolongannya agar kita bisa sama-sama melakukan aktivitas ini secara kontinuitas dengan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dicatat baik-baik tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan sayangnya belum tentu dikasih. Sayang kasih, Maha penyayang, Maha pengasih lagi penyayang. Iya. Orang mengasihi kepada siapapun, Allah mengasihi kepada siapapun, tapi belum tentu sayang. Tapi kalau udah sayang, Bapak Ibu akan berikan apapun. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak, sayang nggak sama anak-anaknya?
Sayang ya, makanya dikasih apapun yang mereka inginkan, usahakan apapun lah pokoknya untuk anak-anak mah apapun lah begitu. Karena apa? Kita sayang sama anak, betul Pak ya? Begitu. Maka kita kasih. Tapi belum tentu yang Allah kasih itu maka Allah sayang kepadanya. Makanya Bapak Ibu, Allah berikan kita, insya Allah Ta'ala, kalau kita beriman kepadanya, Allah berikan kita 99 kasih sayangnya nanti di akhirat, agamawi. Ya, ukhrawinya. Duniawi kita cuma dapat satu nggak apa-apa. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jangan tergiur dengan bahwa minder, keder, melihat orang-orang kafir nilainya harta kekayaannya lebih tinggi daripada ini. Ya, karena memang Allah adil kok. Allah adil. Justru kalau seandainya mereka nggak kaya, berarti Allah nggak adil. Karena semua kenikmatan itu Allah kasih ketika di muka bumi ini, benar nggak? Ketika nanti di akhirat buat siapa? Buat mereka yang beriman. Benar nggak? Tadi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Maka orang-orang yang beriman inilah yang berhak dengan 99 nikmat yang kita harus percaya. Bukankah Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-A'la, ya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Kita di dalam kenikmatan di dunia cuma sebentar. Maka Bapak Ibu jangan tergiur. Itu umur berapa sih? 60, 70 tahun sudah kita meninggal. Habis itu apa yang kita lakukan? Kita siap-siap. Semoga kita menjadi ahli surga yang akan kekal kita di dalamnya. Sehari kita di akhirat itu berasa 1000 tahun, Pak. Kalau bisa nanti 5 tahun dulu. Bayangin, 1000 tahun di dunia ini baru sehari di sana. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nahan ini itu semuanya, lantas gimana mau masuk surga? Sehari di akhirat nanti rasanya seperti 1000 tahun di dunia. Kok nggak selesai-selesai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasanya kok lama sekali gitu. Padahal di akhirat dulu di dunia aku biasa aja 70 tahun dan sebagainya. Ini 1000 tahun. 1000 tahun harus kita selesaikan dengan azab, nauzubillah. Makanya Bapak Ibu tahan diri. Cuman umur kita 60 tahun, 70 tahun dengan segala ujian dan kekurangan dan sebagainya, masa kita nggak mau bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah SWT? Walaupun dalam segi ibadah kita pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting perbanyak istighfar dan mohon kepada Allah SWT. Sholatnya jangan gugur. Makanya kita setiap kali beribadah ucapkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwasanya ketika Allah itu mengasihi kepada setiap orang belum tentu sayang. Ya, Allah bisa sayang kepada seluruh umat manusia, tapi tidak sayang kepada mereka. Allah SWT sayang kepada orang-orang yang beriman. Sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di awal perjumpaan ini tidak terasa ini sudah hampir jam 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lengkapi dengan Fatihah selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita tutup majelis ini. 1-2 penanya boleh, yang penting jangan sampai mengganggu aktivitas selanjutnya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berimam dengan imam yang baca Al-Fatihahnya belum benar gitu, ya. Apakah kita makmumnya sah sholatnya atau kita tetap bisa sholat dengan? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pertanyaan beliau tadi adalah jika kita makmum sedang imam kita bacaan Al-Fatihahnya belepotan. Ada 2 yang selama saya hidup mendapati kasus yang berbeda. Yang pertama adalah ketika kita masuk sholat namun orang sudah jadi imam. Ya, ketika itu juga maka kita harus mengikuti imam tersebut. Ya. Karena suka ataupun tidak kita tidak bisa memilih bahwasanya harusnya saya ingin jadi imam. Begitu. Ya. Ketika itu juga silahkan ikut
Karena memang kita ketika menjadi seorang makmum harus ikuti gerakan imam, apapun itu. Inna maju ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya. Ketika dia mengatakan waladhdallin, kita bilang amin. Ketika dia ruku, kita ikut ruku. Itu adalah sejatinya imam. Kalau kita nggak ikut imam, berarti kita nggak jadi makmum. Betul tidak? Intinya begitu. Kasus yang pertama, ketika kita tahu-tahu sholat sudah ada imamnya, begitu ya, kita nggak tahu apa-apa, masbuk gitu ya misalkan, maka kita nggak bisa merubah. Dalam hal demikian, kita nggak usah ngulang sholatnya, begitu. Karena apa? Sudah jelas, kita bukan keinginan kita kok jadi imam tiba-tiba ada kasusnya. Betul tidak? Begitu. Yang kedua, dalam keadaan kita bisa memposisikan diri, karena teori keimaman sendiri juga nggak mudah, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis disebutkan wala ya'umur rajulur rajula fi sultanihi illa bi'idnih. Enggak boleh tuh ketika saya sholat di sini, ya, saya mendahului Satalfa. Gitu. Karena ini bukan daerah kekuasaan ya, maksudnya ini tanggung jawab beliau, begitu. Kewenangan beliau. Enggak boleh kita ketika di dalam rumah pun sama ahli bait. Jadi jangan sampai kita menang-menang saya itu seorang ustadz kemudian bacaan saya lebih baik dari ahlul bait. Ahlul bait lebih berhak. Ahlul bait lebih berat menjadi seorang imam. Ini adalah ininya. Dalam hal demikian, ketika kita bisa menjelaskan kepada beliau bahwa mohon izin, saya bisa jadi imam, silahkan, begitu. Tapi kalau enggak, maka dia lebih berhak, begitu. Kemudian, kalau seandainya kita, ya dengan tadi intinya apa? Selama kita sudah bisa mengganti imam tersebut yang mungkin dalam kapasitas kita mengganti posisi dia bisa membaca Al-Fatihah tadi, maka kita ganti. Tapi kalau nggak bisa, kita jauh dari kita sudah sampaikan, begitu. Jangan sampai justru kita malah memercik api perdebatan, begitu. Saya dong, saya orang ini kok, walaupun kamu malah nggak jadi sholat, malah debat siapa yang berhak jadi imam. Nanti gitu jadinya. Emang Bapak siapa sih? Usul gitu, malah sholat-sholatan kan, nggak bagus. Ya udah, kalau memang beliau saya kok begitu Pak, begitu. Nggak bisa mengingkari dengan ingkari dalam hati. Tidak perlu mengulang bahwa kemudian bacaan ini nggak benar dan sebagainya. Selama kita kan tadi, yang penting bacaan kita benar. Dalam artian ada hukum Fatihah, baca Fatihah. Beberapa ulama setelah Fatihah itu kita harus membaca Al-Fatihah lagi. Beberapa ulama qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ketika kita sholat berjamaah, maka Fatihah imam sudah menjadi Fatihah untuk makmum. Beberapa ulama tidak. Walaupun dia karena keumuman hadis tadi, gak ada sholat kecuali sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Dengan demikian berarti orang pun makmum harus membaca Al-Fatihah. Menurut hadis tersebut, jelas ya. Dengan demikian ada dua pendapat tadi yang silang pendapat. Mau ambil yang satu, yang dua boleh sama saja. Begitu. Silahkan Bapak Ibu ambil bahwasanya misalkan kalau nanti ragu dengan Fatihah tadi, Bapak baca Fatihah setelah imam Fatihah. Karena memang itu hal yang paling minimal dalam baca Al-Fatihah, keabsahan sholat itu ada di dalam apa? Al-Fatihah. Seperti itu. Karena kita tidak bisa memungkiri atau mengingkari kebaikan kekurangan seseorang. Gitu. Saya kira demikian. Pertanyaan selanjutnya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kamu tuh curhat atau pertanyaan ini? Saya takutnya kamu curhat ya. Jadi gini, ada memang disebutkan demikian. Ya itulah Bapak Ibu. Dewasa kini beda nggak kayak zaman Bapak Ibu dulu. Fenomena media yang sekarang ini cepat, semuanya kita bisa, yang tadinya berita kita terima biasanya sehari dua hari baru dapat, itu bisa saat itu juga kita tahu, Kang, putra kakak lagi ini nih, misalnya gitu, meninggal atau kecelakaan gitu, kita langsung pada saat itu juga up to date begitu. Dan pada saat itu, pada zaman orang tua kita belum tentu gitu. Hal yang paling utama dalam
berbakti kepada kedua orang tua itu adalah harusnya sekarang itu juga ada komunikasi, ada dua feedback, bukan sekedar kita harus mengikuti begitu. Cobalah Bapak Ibu tengok bagaimana Ibrahim alaihissalam itu kira-kira orang tua yang baik nggak Nabi Ibrahim? Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu kalau Nabi Ibrahim orang baik? Nah, orang tua yang baik. Contohnya apa? Yang Bapak tahu kisahnya? Ketika Ismail mau disembelih, Ibrahim, nah aku mau nyembelih kamu, gitu nggak bilangnya? Enggak. Dia tanya, wahai anakku yang aku sayangi, aku semalam dapat mimpi. Allah perintahkan aku untuk menyembelih kamu. Menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Dia nanya, masih nanya sama anaknya, Pak. Tapi kadang orang tua kita pada saat sekarang ini, kalau enggak, gitu. Ada yang begitu, paham ya? Coba dialog. Disitulah perlunya kita dialog dari dua arah, bukan khutbah. Terkadang kita sebagai orang tua hanya bisa nyuruh, tapi kuduah nggak ada. Apa? Kuduah itu uswah itu teladan. Jadi memang itulah kenapa Umar bin Al-Khattab ketika itu juga ada seorang sahabat menegur seorang orang tua, itu anak saya, udah saya kasih nama baik-baik, sudah saya ini dan sebagainya, tapi tetap aja tuh nggak pernah mau nurut, wahai Amirul Mukminin, katanya begitu. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu pagi-pagi udah bangun dia sholat subuh nggak? Terus siangnya kamu antar dia sekolah nggak? Misalnya begitu. Makannya sudah kamu siapin makanan itu dari harta yang halal belum? Begitu dan sebagainya. Ditanya belum dan sebagainya. Sesungguhnya kamu telah berdurhaka kepada anak, bukan anak yang berdurhaka sama kamu. Karena ketika menjadi orang tua Bapak Ibu, itu juga kita harus tanggung jawab untuk mendidik mereka sampai besar. Ya. Jadi jangan kira bahwa kalau sudah buat keluarga, ya, kemudian kita udah selesai gitu, nggak punya tugas apa-apa. Mereka itu harus kita didik sampai besar. Itu tanggung jawab orang tua. Namun sekali lagi, sebagai kita putra-putrinya, posisi anak itu selalu kurang dan selalu kalah dari orang tua, apapun itu. Mau mereka marah, mau mereka pukul kita, mau mereka menghardik kita harus ikhlas. Karena mereka adalah orang tua. Suka ataupun tidak, kita itu nggak bakalan ada di muka bumi ini tanpa jasa mereka. Begitu. Kita nggak ganteng-ganteng, nggak gagah-gagah pada didik ini tanpa mereka carikan makanan kanan kiri, utangan depan belakang, sampai kita bisa hidup pada saat titik ini. Makanya sungguh tidak mudah kalau seandainya kita memungkiri kebaikan mereka seperti itu. Namun ini sesungguhnya, karena kenapa saya bilang tadi janjian kamu cari, karena ini pertanyaan tentang apa? Birrul walidain, bahasanya begitu, tapi ini tentang Al-Fatihah soalnya begitu. Makanya aku bilang tadi begitu. Sama-sama, semoga Allah SWT jadikan kita hamba Allah yang bisa berbakti kedua orang tuanya, dan kita sebagai orang tua bisa berbakti kepada putra-putri kita. Amin Allahumma amin. Jangan sampai menjadi orang tua hanya sebagai orang yang udah mau seenaknya sendiri begitu, nggak mau dialog, nggak mau ini dan sebagainya begitu. Karena sesungguhnya jadi orang tua itu sudah bangga ya Bapak Ibu ya, harus bangga begitu. Ini anak saya, maka harus saya besarkan dengan baik, tanggung jawab dengan baik. Mereka itulah nanti yang bisa menjadi penyelamat saya ketika nanti saya telah tiada. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tidak ingin mengurangi waktu Bapak Ibu semuanya untuk rehat, karena memang sudah waktunya bekerja kembali. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di Masjid Rabbani. Pada teman-teman yang sudah mengikuti juga dalam channel YouTube-nya, semoga Allah SWT berikan kita semua yang hadir di sini maupun lewat daring mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.